jabatan Anda di perusahaan atau dimanapun Anda bekerja, Anda tetap jadi pegawai atau karyawan. Nah, sekecil apapun usaha yang Anda rintis, Anda adalah bosnya. Itu suatu prinsip yang memang memotivasi diri sendiri ya. Mendingan kita punya usaha dan kita bosnya sendiri, kita pemiliknya gitu, daripada punya jabatan di perusahaan namun tetap jadi pegawai dan kita masih disuruh-suruh sama orang. Ada prinsip orang kayak gitu. Nah, dan itu memotivasi, misalnya memotivasi diri saya sendiri gitu ya. Mendingan jadi pengusaha itu lebih bagus jadi pengusaha. Saya punya apalagi kalau sampai punya perusahaan, ya jadi bosnya kan, ya tinggal ngatur doang kan, dan kita bisa menciptakan, dan hal baik yang ada itu kita bisa menciptakan lapangan kerja kepada orang lain. Meskipun kita contohnya cuman buka usaha nih, jual bakso contohnya. Nah, otomatis kan butuh pekerja tuh, butuh pekerja yang melayani. Nah, disitulah kita niat baiknya mempekerjakan orang, artinya menciptakan peluang kerja untuk orang lain. Si baiknya di situ. Nah, jadi teman-teman ya, Bang Syukur dari ini ya, dari pemerintahan udah beralih nih mau jadi pengusaha. Karena apa tadi Bang? Karena udah masuk manajemen nih, terpengaruh sama jurusan manajemen nih kayak ini. Tapi sebetulnya teman-teman pengen tahu nih Bang, sewaktu kuliah di Stipan pernah meraih prestasi apa aja sih Bang di Stipan? Pas waktu kuliah di Stipan itu banyak sih prestasi yang dicapai, dan pas menyelesaikan kuliah, kebetulan saya masuk dalam daftar mahasiswa terbaik di bidang pengasuhan dan dengan nilai cum laude juga. Ya nggak apa-apa gitu, sebenarnya itu prestasi yang cukup memuaskan sebenarnya. Atau prestasi lainnya banyak, karena saya bergabung di berbagai organisasi kampus, baik Wahana Bina Praja ataupun organisasi resmi mahasiswa. Wahana Bina Praja, mungkin teman-teman belum pada tahu Wahana Bina Praja. Oh iya. Nah, jadi teman-teman yang di Stipan itu kita sistemnya itu kedinasan di sana, dan kalau di kampus-kampus universitas lainnya itu Wahana Bina Praja itu dikatakan di kampus lain itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di kampus kita itu menggunakan Wahana Bina Praja, karena setiap mahasiswa yang kuliah di sana di pemerintahan itu panggilannya Praja, sehingga namanya jadi Wahana Bina Praja. Izin Bang, Abang prestasinya terbaik ya, mahasiswa terbaik, lulusan terbaik di bidang pengasuhan dengan nilai cum laude juga ya. Banyak mengikuti kegiatan ini juga tadi, Wahana Bina Praja atau BEM ya kalau di kampus umum. Oh iya, tapi saya agak meluruskan Bang ya, biar teman-teman juga pada paham, lulusan ikatannya itu setengah ikatan dinas ya. Karena masuknya itu ada yang bisa biaya pribadi dan ada juga yang biaya kerjasama dari pemerintah daerah. Nah, Bang Syukur ini masuknya itu biaya pemerintah daerah, beasiswa. Jadi maksudnya pemerintah daerah dari Nia Selatan sudah kerjasama atau MOU dengan Stipan. Sebenarnya Bang Syukur ini setelah lulus mengabdi ke daerah, tapi setelah lulus ternyata ini tadi mau jadi pengusaha setelah masuk manajemen. Nah, jadi gini Bang. Oke Bang. Saya jawab pertanyaan dari Iwan biar teman-teman juga tahu. Saya itu sebenarnya sudah saya katakan dari awal bahwa saya itu
biaya pemerintah daerah full, dibiayai oleh pemerintah kabupaten untuk melanjutkan kuliah di Jakarta, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Dan kampus ini satu-satunya kampus swasta yang semi kedinasan yang menjalin kerjasama atau MOU dengan pemerintahan daerah di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya itu di Nia Selatan. Nah, proses di Nia Selatan itu untuk penerimaan sebagai praja itu mengikuti seleksi yang ada di Nia Selatan itu sendiri. Dan pas seleksi itu ada sekitar 800-an kali yang mengikuti seleksi. Terima itu cuma 33 orang dari 800 orang lebih itu. Nah, sempat imbang saya lulus atau enggak gitu seleksinya, karena melihat begitu banyak yang mendaftar, sedangkan peluang untuk masuk itu nggak besar gitu. Hanya 33 orang dari 800 orang lebih yang diseleksi. Cuman berapa persen doang. Nah, akhirnya puji Tuhannya alhamdulillah bisa lolos masuk dalam daftar 33 orang itu. Nah, akhirnya sehingga bisa masuk di Stipan. Nah, sesudah mengikuti seleksi itu ada lagi tanda tangan MOU antara pemerintah daerah dengan penerima beasiswa. Oh, iya. Di mana MOU itu menegaskan bahwa setiap mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus memiliki IPK minimal paling rendahnya 2,75, paling rendahnya. Dan bagi mahasiswa yang tidak mencapai itu akan ditarik beasiswanya dan membiayai diri. Dulu ada perjanjian di dalam MOU itu. Kemudian di MOU itu dijelaskan ketika udah selesai kuliah maka akan mengabdi ke daerah. Nah, mengabdi ke daerah. Nah, sekarang ketika saya udah tamat dari situ, dari Stipan itu, tempat dipanggil untuk mengabdi di daerah. Istilahnya dikasih pilihan mau mengabdi di daerah untuk bekerja atau bagaimana. Jadi dikasih pilihan. Akhirnya saya memutuskan semasih muda, mendingan saya mau cari pengalaman di luar dan melanjutkan pasca sarjana. Oh iya. Makanya sekarang ya sambil kerja mencari pengalaman untuk pekerjaan, sambil kuliah juga. Gitu, Iwan. Kita agak balik ke ini Bang ya, ke pertanyaan tadi. Pertanyaan dari Debbie, sakit hati deh ini nanti kalau nggak di. Ya, Dari tenggelam. Debbie, kenapa ide kamu nggak dibuat di NIAS untuk membangun potensi di NIAS? Kenapa ini kamu? Oh, ya. Nah, sekarang posisinya kan masih bekerja di sini dan masih melanjutkan kuliah. Ingin jadi mungkin pengusaha. nanti mungkin kalau sudah semua urusan atau apa, kalau memang memungkinkan harus kembali ke daerah dan melihat potensi yang ada di sana, ya ide itu mungkin bisa diterapkan. Abang dari S1, misalnya terlepas dari biaya orang tua, lanjut S2 juga terlepas dari biaya orang tua ya, sendiri, biaya sendiri. Itu luar biasa banget loh, karena banyak teman-teman yang mungkin melanjut S1, S2 biaya dari orang tua, dan jarang anak-anak muda yang bisa biaya sendiri. Prinsip yang dipunyai abang itu karena
ingin membahagiakan orang tua atau karena memang pengen mandiri aja apa gimana? Gimana Bang? Nah, kalau masalah pembiayaan di selama saya pendidikan, saya jelaskan dulu ya. Saya itu satunya itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, bersyukurnya di situ karena biaya pemerintah akhirnya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua itu sebenarnya nggak banyak lah yang dikeluarkan sama orang tua. Terus intinya kalau melanjut ke pendidikan selanjutnya atau melanjutkan pasca sarjana dengan biaya itu dari diri sendiri, satu-satunya harus ada komitmen dulu dari kita sendiri.